Tugas baru dari partai untuk menjadi ketua Nasdem di Kabupaten Garut. Oke, rupanya ini yang selama ini ditunggu-tunggu dan kabarnya juga cukup mengejutkan ya bagi sementara banyak orang. Daerah pemilihan dan alokasi kursi Mendorong lahirnya pemimpin yang bijaksana dan merakyat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kota Garut yang bangga mempersembahkan Challenge Politik Talent. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada. Senang sekali saya hadir di ruang visual Anda dan tentu saja selalu menghadirkan talenta-talenta politik terbaik tanah air, baik dalam skup regional maupun lokal di Kabupaten Garut. Kepentingannya adalah bagaimana kemudian kita akan memotret geliat partai politik, terlebih ada satu lagi hajatan yang secara serentak akan kita hadapi bersama, yaitu pemilihan kepala daerah. Di hadapan saya sudah ada sosok politisi yang akan kita segera berkenalan dengannya. Siapakah gerangan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Kang, nampaknya kalau dari sisi romannya udah tidak terlalu asing ya. Yang pasti sudah ada di garda politisi. Boleh memperkenalkan saat ini posisinya dan kira-kira apa saja yang ingin disampaikan ke masyarakat Kabupaten Garut khususnya? Ya, hatur nuhun Kang. Waktosna abdi wastama Hendi Kang Hendi Sutresna. Sutresna. Salam ieu memang jantan pengurus di DPW Partai Nasdem Jawa Barat. Nasdem Jabar. Ya, Oke. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik. Oke. Dan sekarang juga mendapat tugas baru dari partai untuk menjadi ketua Nasdem di Kabupaten Garut. Oke, rupanya ini yang selama ini ditunggu-tunggu dan kabarnya juga cukup mengejutkan ya bagi sementara banyak orang. Kalau mungkin di internal partai Anda, suasana kebatinannya tidak begitu mengagetkan. Tapi bagi masyarakat Kabupaten Garut, tiba-tiba akan muncul ini definitif atau apa istilahnya dalam sebutan partai Anda? Ya, definitif. Definitif sebagai ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Garut. Apa yang melatar belakangi kemudian partai Anda mengambil, padahal masih ada sisa kepemimpinan sebelumnya kan? Atau sudah habis? Sudah habis. Oke. Jadi ini sebetulnya hanya hal yang biasa. Hal biasa. Kebutuhan organisasi lah. Ya. Dalam rangka penyegaran, kemudian juga lebih pada hal-hal yang sifatnya kebutuhan organisasi. Kebutuhan organisasi. Sepertinya kalau dengar nama Anda ini juga tidak terlalu asing untuk Garut. Ada memang Anda juga lahir di Garut kan? Betul, saya asli dari Garut. Dari Garut. Kalau asli saya di selatan di Bumbulang, tapi SMP di Garut, SMP 2, SMA, SMA 1, Panggung. Iya. Baru kuliah di Bandung. Kuliah. Dan kalau tidak salah juga sudah di S3 ya? Alhamdulillah. Bidang apa S3 Anda? Administrasi publik. Administrasi publik. Sangat cocok nih, Nasdem punya pemimpin yang memang dari sisi kapabilitas saya rasa tidak akan diragukan lagi ya. Dan kiprah Anda juga di Nasdem juga di Jawa Barat sudah sangat luas ya sejauh ini. Ya, kemarin ikut kontestasi? Ikut. Dan saya memang maju dari Dapil Jabar 14 Kabupaten Garut. Oke, Jabar 11 ya? Jabar 14 provinsi. Untuk provinsi. Betul. Takdirnya masih jadi? Belum, kurang suara. Kurang sedikit? Iya, kurang suara. Kurang suara. Tapi nanti akan Anda genapkan pada saat Anda memimpin Nasdem 5 tahun ke depan. Kang, bicara partai ini saat ini menjadi sesuatu yang sangat seksi. Mengingat pilkada sudah di depan mata, kurang dari 2 bulan ini harus sudah mendaftarkan partai Anda, ya, jago-jago di partai Anda. Bisa memberikan gambaran sedikit tentang peta Nasdem saat ini? Ya, Kabupaten Garut. Khusus untuk di Garut ini, sebagaimana yang kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu juga secara kelembagaan Nasdem sudah menjalin komunikasi dan mendeklarasikan koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera. PKS ya? Nah, itu adalah kebijakan dari Partai Nasdem. Sehingga tentu ke depan juga saya akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke.
Artinya memang koalisi akan bersama PKS Betul. dan mungkin juga tambahan partai lain. Betul sekali. Sosok yang diajukan oleh Partai Nasdem. Kalau nampaknya kalau dengan PKS Kabupaten Garut untuk calon Garut satunya kan sudah punya PKS lah Iya, ya. betul. Partai Anda dalam konteks ini mendorong siapa saja? Ada dua orang yang mendaftar ke Partai Nasdem untuk posisi wakil bupati. Oke. Yang pertama Ibu Dia, Oke. mantan Ketua DPD. DPD. Kemudian juga Ibu Putri. Oke, Bu Putri. Jadi, dan masing-masing kita sudah berkomunikasi dengan kandidat, dengan Pak Helmi. Helmi, dengan partainya juga, kemudian menyerahkan sepenuhnya untuk melakukan konsolidasi baik secara pribadi maupun juga secara kelembagaan. Tidak saja untuk di Nasdem PKS Nasdem, tapi juga untuk Partai yang dengan lain. partai yang lain. Sejauh ini memang belum ada lagi tambahan koalisi partai selain dengan PKS dan Nasdem ini. Saya belum Melihat mengikuti Oke. ya lebih jauh, karena kan selama ini saya belum oke. masih ada di Baru saat ini ya mulai. ya, mungkin, dan itu juga yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini. Begitu nanti sore ada penyerahan SK, saya akan secepatnya membentuk Despilkada untuk di Kabupaten Nasdem Garut. ini, Garut ini. Nah, setidaknya sebagai orang yang lebih melihat banyak di Jawa Barat ya, Garut ini kan bagi Anda sebagai pengurus Nasdem Jawa Barat kan memang salah satu yang tidak terlalu besar kalau dilihat dari Jawa Barat ya. Tetapi juga tentu saja potret yang sudah terkumpul sejauh ini. Dinamika politik Garut seperti apa sih menjelang pilkada dalam kaca pandang Nasdem Jawa Barat? Ya, Garut dengan jumlah penduduk yang ukurannya besar ya. Kemarin saja hampir 2 juta kurang sedikit. Oke. Kemudian juga sebaran secara demografinya dan geografinya juga ini menurut saya kedua setelah Kabupaten Sukabumi. Berat. Berat ya? Maka bagi kontestan yang ikut pilkada itu mungkin tidak sederhana. Melihat tadi ya, jumlah penduduk memang besar, Besar tapi ya? juga geografinya dan demografinya sebarannya ini sulit. Sulit ya? Medannya yang begitu, ya kita kalau lihat di selatan, di Dapil 6 itu ada 10 kecamatan, 10 tapi kecamatan. penduduknya sedikit. Jarang-jarang ya? Jarang-jarang, tapi kan suara sama aja yang di Oke. selatan sama dengan di utara. Oleh karena itu, saya pikir siapapun kandidatnya memang ya tidak mudah Untuk untuk bisa landing ya? menundukkan Medan tadi ya di Garut ini. Oke. Kemudian ingin saya memastikan bahwa begitu Anda nanti menerima SK menjabat sebagai ketua DPD di Garut, akankah ada perubahan dari sisi proses misalnya bangunan koalisi? Karena politik ini kan berlaku hukum dinamis dan dari kemungkinan. Walaupun hari ini misalnya dengan PKS tidak menutup kemungkinan ketika memang ada sebuah proses yang berubah bisa saja juga merubah. Menurut Anda? Tentu dalam waktu dekat ini tadi saya sudah sampaikan akan secepatnya membentuk Despilkada baik untuk Pilgub maupun untuk Kabupaten Garut. Sepanjang kemudian kami menyiapkan itu semua, kami diminta untuk melakukan komunikasi dengan baik dengan PKS termasuk juga dengan para atau dengan partai politik yang lain yang selama ini memang belum ada komunikasi. Ada atau tidaknya perubahan tentu sangat ditentukan setelah kami melakukan komunikasi politik ini. Dan tentu itu yang menentukan adalah pimpinan kami di DPW maupun di DPP. Kalau mendengar dua sosok yang masuk ke Nasdem, Diah Kurniasari dan Putri Karlina, ini dua sosok yang juga sebenarnya ideal ya masuk di kancah politik Kabupaten Garut. Kira-kira di kedua ini Anda secara pribadi sebagai seorang ketua DPD Nasdem punya kecenderungan kemana? Ya kriteria lah boleh gitu. Tidak harus sebutkan namanya. Saya pikir kalau lihat ya tadi Ibu Dia ini kan sekarang masuk di legislatif. Ya. Beliau ini juga istri mantan bupati 2 periode ya. Oke. Jadi secara popularitas orang pasti juga sudah mengenal. Tidak akan terlalu sulit ya. Beliau juga ketua DPD kemarin ini. Jadi dia juga punya jam terbang yang sudah
tahu di politik ini. Tidak aneh. Itu dari sisi keunggulan yang misalnya ada di Ibu Dia. Di lain pihak, Ibu Putri ini ya sosok yang baru masuk di kancah politik. Lebih segar, ya, lebih fresh segar, fresh. Terus juga peta nasional pun tempo hari kan memunculkan juga banyak kejutan-kejutan di politik ini. Ya. Jadi buat Nasdem ini sebetulnya dua-duanya ini masuk dalam apa ya, dalam ruanginya. Ya. Betul, karena Nasdem sendiri mengusung tagline perubahan, kemudian juga ya membutuhkan sosok-sosok yang mampu menerjemahkan itu ya. Menerjemahkan itu. Saya pikir dua-duanya ini punya keunggulan yang bagus. Kalau berbicara pasangan Helmy Budiman sebagai incumbent, ini kan tentunya bertahan, tidak menyerang mantannya itu kan. Tetapi akan banyak penantang ya. Kemudian juga di sini memunculkan nama-nama baru dan fresh juga di konteks ini. Menurut Anda kemudian langkah ketika memang akan tetap berkoalisi dengan PKS, apa saja yang harus diwaspadai? Ya, saya membacanya bahwa Pak Helmy ini dianggap sebagai petahana. Petahana ya. Beliau sudah 10 tahun di eksekutif bersama dengan Pak Bupati waktu itu, tentu punya modal politik yang kuat. Maka sebetulnya beliau harus mengambil peran yang sisi-sisi kelanjutan atau sustainable development di Garut ini. Jadi lebih kepada melanjutkan, meneruskan, atau bahasanya kesinambungan lah untuk pembangunan di Garut ini. Nah, jadi tidak ada, maaf tadi kalau Akang bilang sisi menyerang, bertahan. Enggak ya? Enggak, sama sekali gitu. Menarik ke konteks pilkada. Satu pertanyaan terakhir saya. Selepas Anda menerima SK, tentu Anda dipacu untuk safari politik. Partai mana yang lebih dulu akan jumpai? Ya, tentu PKS. Karena kita sudah membuat komitmen bersama koalisi, bahkan deklarasi waktu itu untuk pilkada di Garut ini. Selain PKS? Nanti kita akan mengunjungi juga beberapa partai-partai politik yang punya kecenderungan yang sama untuk. Artinya Anda mungkin akan melihat copy paste poros pilpres kemarin? Tidak juga, karena di daerah ini politik lebih cair. Kita pun di Jawa Barat ini ada beberapa koalisi-koalisi yang terjadi tidak mengcopy paste apa yang pilpres ya? Lebih cair. Oke, baik pemirsa Challenge Politik dan dimanapun Anda berada, saya hanya mengenalkan saja bahwa sosok ini mulai hari ini ke depan akan banyak warawiri di layar kaca Anda atau ruang visual Anda dan juga di ruang-ruang informasi online. Tentu saja karena sosoknya sudah memastikan akan menerima surat keputusan sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Garut. Berjumpa kembali pada episode berikutnya, masih dengan Kang Hendy tentu saja. Dan untuk kali ini, saya ingin mengakhiri terlebih dahulu perbincangan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menambah pengetahuan untuk mereka. Amin. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Selamat berjuang, selamat bertugas menyelesaikan tugas-tugas partai di Garut. Mohon doa dan bantuannya juga, Kang. Karena ini tugas berat. Tugas berat. Baik, terima kasih Kang. Sama-sama Kang. Undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.